Hello Founders, kali ini Indigo Talks akan mengajak salah satu startup dari Bandung yang fokus on ERP system, yaitu Kuraweda. Tapi yang satu ini tuh unik banget. Bersama saya Bubi, sebagai host kali ini, yuk kita dengerin Indigo Talks bersama Mas Azhar dari Kuraweda. Pagi Mas Azhar. Selamat pagi Mas Bobi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat tapi pusing. Kayaknya ini kita izin dulu ya dari Indigo untuk bisa set up venue nih yang sebenarnya ini kita di outdoor dan ini lagi panas banget, dan ini di mana Mas? Di Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Di Cirebon. kerajaan. Yang katanya salah satu yang tertua ya Mas ya? Yang tertua yang masih beroperasi. Yang tertua tertua dan terbesar di Indonesia yang masih beroperasi. I see. Berarti Mas Azhar sendiri ini udah jadi ini Mas salah satu bagiannya Mas ya? Aduh, Sekarang ya. gak berani ngomong. Oke Mas Azhar, mungkin founder-founder semua di Indigo belum pada kenal nih Mas Azhar itu siapa ya. Nah ini mungkin boleh deh Mas Azhar perkenalan dulu nih Mas. Silakan Mas. Yuk, halo semuanya. Kebetulan nih kalah home team Pak. Jadi ditunjuk sebagai founders dan juga CEO dari Kuraweda. Jadi Kuraweda ini IT startup sebenarnya. Kita fokusnya di alternatif ERP. Lahir dari profesional yang sudah ngerasain ERP dari murah sampai mahal banget, capek bikin alternatifnya dan ternyata bisa. Nah sekarang yang bikin kita agak-agak berbeda ini adalah memang cara kita ngekemasnya nih si ERP-nya gitu kan. Kita punya beberapa modul cukup unik, serius banget dan spesifik banget di bidang planningnya. Dulu itu memang masuknya ke MES ya, Manufacturing Execution System, bagian planning, spesifiknya manpower planning nih. Oke. Nah tiba-tiba dipakai sama beberapa jenis industri, mulai dari manufaktur, kontraktor, hotel, sampai nggak sengaja masuk ke tourism gara-gara modul tadi tuh. Oke. Apa kok ke tourism? Kesini ke keraton. Apa? Tour guide management system. Tour guide management system. Nah gitu, jadi kita gabungin antara ERP sama CRM, di mana kita bisa tahu siapa sih yang paling sering di book bahasanya, siapa sih yang paling nggak sering. Nah ada apa gitu kan, apa yang harus kita improve, nah itu asalnya. Nah terus masuk ke keraton, tiba-tiba fokusnya jadi ke keraton. Kenapa? Karena segede itu dan ini belum di touch sama siapapun gitu. Nah itulah sekarang Kuraweda. Jadi Kuraweda adalah IT solution, alternatif ERP, tapi kita mampu mengemas ini dengan berbeda, dengan spesifiknya yang sangat berbeda, dan akhirnya kita bisa penetrasi niche market yang gede, terbatas tapi besar. Ibarat kayak jualan Lamborghini instead of Avanza gitu misalnya. Pip. Ya itu pip dulu ya. Tapi kayaknya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan brand masuk juga nggak apa-apa itu. Oke, I see. Berarti Mas ini kan menarik ya. Maksudnya this is starting from ERP system, but ERP is so very, I think sekarang ini udah banyak yang main lah di ERP itu. Nah sekarang kenapa sih misalkan kan ya mungkin semua ERP bisa aja masuk tourism gitu. Nah tapi kan Mas Azhar sendiri dari Kuraweda, atau mungkin Kurawedanya sendiri yang membawa namanya Kuraweda jadi ke keraton nih Mas. Gimana nih Mas? Itu gak bisa ngomong pure ya. Karena sejujurnya kita juga gak ada relasi apa-apa dengan keraton. Oke. Gak ada, kita adalah mantan budak korporasi yang tiba-tiba ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya dikata ERP padat banget, udah red ocean banget, iya. Cuman kita punya perbedaan, dan perbedaan itulah jadi modal kita sebenarnya. Nah kenapa bisa masuk tourism dan keraton, dan kenapa cocok loginya dengan nama Kuraweda gitu kan? Ya sebenarnya dari kesenangan kita aja, hustling sana sini, ketemu sama orang, kita coba pitch gitu kan. Gue tuh punya konsep gini. Waktu itu masih ngomongnya gue lu gitu kan. Iya. Nah ternyata udah aja yuk main ke keraton. Waduh, biasanya kita meeting itu di mana? Di mall, di cafe, ini di keraton. Nah itu yang cukup unik, dan tiba-tiba ya udah jadilah seperti ini. Kita keterusan aja gitu. Di luar memang Kuraweda ternyata ada faktor X itu yang ternyata kita baru tahu di tengah jalan, bukan di awal sebenarnya. Oke. Disclaimer dulu nih, tadi ada yang nyapu-nyapu gitu ya guys ya. Jadi ini emang kita lagi ada Di outdoor. grand launching, dan ini di outdoor banget, dan bener-bener kita pure ini pas banget lagi acara grand launching museum AI. Mungkin nanti kita nextnya lah ya tentang itu. But ini kan tadi ya secara mungkin kalau bisa dibilang hoki lah ya.
saya bilang hoki lah ya, atau hoki Unsurnya. atau mungkin kayak mungkin sudah ada jalan takdirnya nih Mas Azhar bisa masuk ke keraton. Waduh. Tapi yang paling kayaknya market tuh bertanya-tanya nih, korelasinya apa sih Mas kalau misalkan dari Kuraweda sendiri dengan ERP ini terus bisa produknya ini fit sama keraton nih Mas? Oh iya. Jadi kita tuh punya anggapan dalam arti kenapa sih IT competition saat ini nggak adil? Pakai sosial media kan Mas ya. Oke. Nah, X, Twitter dan macam-macam, Instagram dan macam-macam. Dari 100% fungsinya yang dipakai sama kita berapa persen sih? Paling cuma 10-20%. Yes. Betul ya? Tapi kita dipaksa untuk download seluruh aplikasi untuk bisa pakai si fitur kecil ini. Sama kan kayak ERP. ERP itu sudah jadi semua. Jadi orang-orang dipaksa untuk mengikuti itu. Nah, Kuraweda fokusnya di sana, gimana caranya kita fokusnya itu bukan di produknya, tapi di logic di belakangnya. Sehingga apa, pas kita tanya butuh apa aja, ya kita bisa provide itu. Kenapa? Karena Legonya udah jadi nih, tinggal kita susun, bukan di scratch dari nol. Nah, ini yang kita pasang di keraton. Keraton itu kita hari ini tuh grand launching Museum AI dan Tourism ERP. Nah, Tourism ERP dan Museum AI ini adalah key faktor kita. Tourism ERP maybe the first nih. Kenapa? Karena di dalamnya itu cukup komplit, mulai dari marketingnya, ya, go to market monitoringnya, mulai dari salesnya, POS sampai website dynamic kita punya developers juga, sampai ke reporting system to government. Nah, ada nggak? Nah, kenapa reporting system to government? Karena keraton ini kan aset budaya, harus lapor ke Pemprov sama Pemda. Dan ada formatnya. Nah, itu yang kita provide. Form-formnya dan macam-macam bisa kita sesuaikan. Akhirnya apa? Integrasi, digitalisasi itu one thing iya gitu, tapi kita ngomongin integrasi yang terdigitalisasi. Oke. Nah, itu yang kerjaan sama Kuraweda. Nah, kustomisasi itu kan berarti maksudnya ada beberapa hal yang emang mengikuti standarisasi lah ya, dari keratonnya, pemerintahnya semua. Tapi akses itu tuh apakah lewat Kuraweda yang inisiasi atau emang dari keratonnya mendriven untuk Kuraweda itu seperti ini, Mas? 50-50. Oke. Jadi pertama kita tawarin dulu produk kita nih, maunya kayak gimana gitu kan. Nih kita punya nih POS-nya seperti ini, manpower planning system kayak gini. Oh Kang, ya udah kita fokusin di sini dulu. Nah, starting point-nya dari POS dulu, dari ticketing system sama website dynamic-nya dulu. Dari sana baru kita buat apa lagi. Jadi dengan kapasitas Kuraweda yang memang didesain seperti itu, ya memang kita masuknya ke sana gitu, supaya bisa memprovide itu. Oke. Tapi tadi Mas menarik lagi tuh ngomongin museum AI. Nah. AI sendiri nih. Kenapa tiba-tiba jadi AI nih Mas Kuraweda nih Mas? Apa emang udah ada sebelumnya programmer atau apapun yang emang nge-build in AI? Atau emang kayaknya kustomisasi dari keraton ini dibutuhkan AI seperti itu? AI itu adalah sweetener sebenarnya. Oke. Jadi kita memang sekarang lagi di era AI, pertandingan AI kan gede banget ya. Betul. Gede banget, dan nggak tahu kenapa sebenarnya ini mereka pertandingannya, bahasa Sundanya pacagi canggih. Saling canggih-canggihan aja gitu kan. Tapi pada akhirnya yang menang kan yang bisa ngejual. Yes, Nah, betul, kenapa betul. ada AI di Kuraweda? Nah, Kuraweda ini memanfaatkan semua resource yang ada, termasuk research labs yang memang fokus dengan AI, dan ini memang dirahasiakan. Kenapa? Ya karena bootstrap Mas, kalau ngelawan Mas Elon nggak bisa kita. Ya, betul. Ya. Safety netnya nggak ada. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah eksklusif, hanya ada di sini di Kuraweda dan ada di ekosistemnya Kuraweda, dan ini murni Indonesian. Jadi kita nggak lewat API-nya macam-macam gitu kan, dan ini murni Indonesian. Artinya apa? Ya dari, bagi, dan oleh Indonesia. Oke. Nah, konsep inilah kita terapkan, muncul terus digabungkan dengan konsep tourism ERP. Gimana kalau misalnya kita hidupin raja-raja keraton, megang artefak-artefak yang seluruhnya ada tertidur nih di museum, bangun lagi, pegang lagi. Dan gimana kalau misalnya kita deliver itu dalam konsep keraton cinematic universe gitu kan, kayak kita nonton Iron Man aja, Marvel lah ya, Nah, Marvel. itu di tiap keraton ini ada superhero-nya lah gitu. Konsepnya gitu sih. Oke, berarti tapi balik lagi Mas tadi ngomongin AI-nya dulu ya. AI kan this is not cheap. Ya. Program yang nggak murah gitu. Nah, Kuraweda sendiri kan bootstrapping nih. Itu gimana sih Mas buat inisiasinya, kok bisa buat mungkin nanti para founders mungkin lihat lah ya, kita bisa cek Kuraweda.
itu filmnya benar-benar se-AI itu gitu ya. Mungkin karena aku udah pernah lihat gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa lah founders lihat. Cuman ini benar-benar kok bisa sih Mas buat filmnya mungkin nggak panjang durasinya, tapi itu kan ada beberapa prom yang emang ya dibuat mahal ya gitu. Iya. Itu gimana sih Mas? Sebenarnya secara cost kita bisa bersaing. Kenapa kita ngomong bisa bersaing? Karena AI ini ada di dalam negeri. Dalam arti apa? Cost kita itu bukan harus nyewa barang gitu. Oke. Nyewa barang yang mahal maksudnya. Nah ini yang sedang kita lakukan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya kita bisa bensin ini nih? Ya awal-awal kita bootstrap ya benar-benar nyicil pelan-pelan dan macam-macam. Tapi yang paling penting itu adalah gimana kita bisa ngasih bahan bakar untuk pasang di sini. Karena ini PR banget kan. Nah, PR banget dan ternyata memang serepot itu. Akhirnya apa, fokusnya Kuraweda nyari dana yang tanda kutip free. Oke. Free-nya ini apa berarti kita bentuknya adalah research fund. Kerjasamalah dengan Telkom University, kerjasamalah I see. dengan Bank BJB dan macamnya, bentuknya adalah akses grants atau apapun itu gitu. Berarti nanti mungkin dari secara umumnya apakah ini crowdfunding atau emang dia tuh murni grant yang nanti dibayarkan dulu oleh stakeholder baru nanti sharing revenue gitu Mas, atau seperti apa? Ini sih research funding ya. Jadi kita Oke. kerjasama dengan universitas, terus kita bikin proposal penelitian. Nah nanti dari penelitian itu dibiayai gitu kan, dari kementerian dan macam-macam. Bentuknya grants tapi di research, kita lakukan risetnya dan jadilah seperti ini gitu. Oke. Jadi mungkin ini sedikit dapur lah Mas ya, dapur ya. Sekarang nih Kuraweda sendiri, mungkin kan kalau misalkan startup pastilah nggak luput dari venture ya. Iya. Nah, Kuraweda sendiri apakah murni bootstrapping atau emang tadi ya dengan kolaborasi dengan tadi grant tadi, atau emang ada suntikan dana nih Mas dari beberapa venture capital yang udah ada gitu? Jujur kita selalu dipanggil sama VC gitu kan di acara-acara pitching dan macam-macam. Cuman memang kita nggak pernah menaruh harapan di sana. Oke. Kenapa? Satu, lagi paham semua lah ya Tech Pinter ini kan. Oke. Terus yang kedua juga rasa-rasanya yang kita omongin ini terlalu mimpi. Kalau kita ngomong di awal doang nih, makanya kita ini nyari orang yang mau mimpi bersama gitu. Nah, yang mimpi bersama berarti Angel ada yang sedang yang waktu itu Angel masuk kecil banget dibandingkan ini. Kecil cuman apa? They believe in us for first time. Nah, itu yang paling kunci. Nah, dari sana kita jalan ini, kita develop tuh sistem-sistemnya bersama. Pas sudah kita develop, nah baru kita nyari langkah akselerasinya. Oke. Nah, develop kan ya paling kecil-kecil lah ya, tapi akselerasinya nih kita cari. Nah, di titik itulah kita baru lebih intim dengan universitas. Itu jadi pengembangnya lewat dana-dana yang sifatnya tadi research funding banyak loh. Itu selain visi itu banyak banget sumber pendanaan yang bahkan tanda kutip free. Dalam arti tadi contoh misalnya kita dari Kemendikbud ada ke Daereka, ada dari BRIN ada dana sendiri gitu kan. Banyak banget dana-dana kayak gitu, cuman memang administrasinya susah banget. Gitu. Ya memang harus ya there's price to pay lah kalau kayak gitu. Iya. Berarti ini kan ngomonginnya cost benefit analisisnya banyak banget nih ya. Betul. Kayak ini semakin ditelusurin kayaknya banyak hal yang mungkin misalkan kalau ngomong bergainingnya banyak banget nih di Kuraweda nih. Tapi satu hal nih Mas, gimana sih caranya untuk ngelocking partner-partner itu kan banyak banget nih ekosistemnya gitu. Nah Kuraweda ini kan pasti banyak sourcesnya dong dengan seperti itu. Apakah sebanyak itu Mas sekarang sourcesnya di Kuraweda gitu? Nah, somehow dengan adanya tadi inisiasi Kuraweda, kita itu menciptakan bisnis model baru, namanya SACE, Software as a Core Ecosystem. Nah, di mana kita itu memposisikan software sebagai pusat dari sebuah ekosistem supaya apa, kolaborator ini pas masuk itu nggak buta. Artinya apa, data driven. Lewat mana? Lewat software. Nah, si software ini itu dirancang sedemikian rupa supaya mancing kolaborator yang masuk dan mengembangkan ekosistem secara otomatis dan instan. Contoh di Keraton Kasuan, awalnya cuma Keraton Kasuan aja kan. Dia ketika mau melakukan satu, dia harus bikin proposal, kirim ke bank, ke entitas mana dan macam-macam kan. Itu adalah konvensional. Pas Kuraweda masuk nih, tawarin nih, aku bikinin sistem gratis. Kita bagi hasil aja di sini. Tapi apa, kita tawarin lagi nih, kalau masuk sini nanti Bank BJB bisa masuk juga. Misalnya sekarang kita jadi dengan Bank BJB gitu kan. Untuk apa? Ngurus bagian payment dan macam-macamnya, produk perbankannya dan macam-macam. Terus apa?
muncul lagi Telkom University yang sudah masuk dari awal nih untuk apa? Untuk bantu penelitiannya, hospitality-nya dan seterusnya. Terus masuk apa lagi? Marketing agensi masuk lagi. Ujung-ujungnya tetap harus ngejual kan? Iya. Gimana nih strategi marketing yang cocok untuk keraton? Kenapa kita bisa ngomong itu? Sekarang sudah ada datanya. Kita tahu tiket mana yang terjual, jam berapa, hari apa, pelajar umum, siapa aja yang datang. Kalau udah tiketnya terdigitalisasi seperti itu kan, masalah tadi possible kita pecahkan. Strategi marketing apa nextnya? Makanan apa yang paling laku, minuman apa, event apa, nggak buta lagi, itu data driven. Nah itulah Saci. Akhirnya apa? Tiba-tiba asalnya cuma Kuraweda, Teliu sama Keraton, tiba-tiba ada Bank BJB-nya, tiba-tiba marketingnya, dan ini udah ada lagi dari fashion, udah ada lagi dari makanan, ada yang ngantri nih sekarang. Makanan ada yang ngantri. Dan sekarang ada aset manajemen juga mau masuk. Nah ini kenapa? Ya tadi karena sekarang sudah nggak buta. Data noise-nya itu yang dari manual sudah hilang. Nah itu yang sekarang kita kembangkan, dan sekarang bukan hanya di keraton tapi kita juga punya di sekolah. Gitu, Sace-nya ini. Jadi Sace ini bisa di fit in kemana-mana Mas ya, marketnya ya? Ya, selama kita mainnya di bisnis model. Bisnis model itu adalah kuncinya ya, Kuraweda. Atau kuncinya bisnis model guys. Jadi ini I think this is a key factor lah ya. Key factor-nya banyak banget. Tapi yang jelas sebenarnya ini ada misi kan Mas pastinya dong dari Kuraweda ini ya. Apalagi kalau misalkan dilihat kayaknya Gen Z sekarang udah nggak melihat ke keraton nih Mas, betul? Betul. Ya nggak sih, kayak misalkan ya mungkin saya juga masih Gen Z ya, masih Gen Z nih. Jadi kalau misalkan dilihat tuh kayaknya orang tuh buat masuk ke keraton tuh kayaknya mikir lagi gitu ya. Tapi dengan tadi ya diberikan Sace tersebut mungkin ya, dan nanti ada beberapa konten yang sudah masuk, itu bisa memudahkan orang-orang tuh aksesnya ke sana berarti Mas ya? Betul, sengaja memang di-create seperti itu. Dengan adanya gaung-gaung sepertinya, dari tadi udah banyak yang lalangan. Betul. Nah itu dari sepi jadi begini, itu perjuangan. Dan gak bisa kita dengan cara konvensional. Iya. Kemarin misalnya kita sudah jadi nih Museum AI. Kemarin itu udah jadi bulan Agustus sebenarnya. Tapi apa? Kita buka sebentar, kita pasang influencer, jebret. Terus kita tutup lagi. Untuk apa? Ciptain FOMO-nya dulu. Pas datang, kok belum buka, ini gini. Oh enggak, nanti kita tunggu grand launching. Berarti apa? After grand launching memang sudah di set up sedemikian rupa. Dan tahu nggak yang datang ini kemarin dibandingkan bulan lalu untuk karena ada gaung ini? Sudah lebih dari 40% kenaikannya. Oh serius? Pengunjungnya 40%? 40%. Berapa bulan? Dibandingkan bulan sebelumnya. Kan statis kemarin itu. Nah ini yang sedang kita coba gaungkan. Nah dengan cara apa ya? Dengan cara lebih pintar kolaborasinya ini. Kita nggak punya duit, kita cari yang punya duit. Kita nggak punya skill marketing, cari yang bisa marketing. Tapi apa? Kuraweda tetap jadi IT solution. Basicnya tetap, fundamentalnya tetap, tapi toppingnya banyak nih Mas ya? Iya, toppingnya banyak banget. Kita cuma sediain kue muffinnya aja satu. Nah mungkin ini Mas, ngomongin tadi ya, ini kan ngomongnya grand launching ya. Berarti kan sebelumnya ada soft launching dan lain-lain gitu ya. Dan sudah mencoba validasi itu gitu ya. Dengan Mas Azhar memberikan tadi ya konten-konten museum AI. Terus juga digitalisasinya sudah ada, dari tiketing semua dan lain-lain. Kenaikannya tadi kan 40% itu ya. Nah signifikansinya, impactnya gitu ya, mungkin bagi masyarakat di Cirebon sendiri atau mungkin dari luar Cirebon, itu ada nggak sih Mas customer yang mungkin yang tadinya nggak ngelirik jadi ngelirik, itu banyaknya dari mana Mas segmentasinya tuh? Sebenarnya kalau misalnya dilirik atau nggak dilirik, kita banyak banget ya. Anginnya banget nih. Anginnya banyak banget. Oke. Jadi ada inilah. Wah, ini makasih banyak loh Mas jadi menjaga indigo tetap hidup ya. Tetap berdiri. Kita sambil ngomong. Nah, iya. Was, ada pangerannya. Mau kita undang nggak? Boleh mungkin. Boleh ya. banget. Atau kita bisa undang ke sini kali ya. Pangeran mau ngobrol sedikit gak? Oke, mungkin di layar waktu ya guys ya. Nanti. Itu ada pangerannya. Masih muda. Oke. Jadi apa namanya? Tadi pertanyaannya apa ya, sampai lupa ya? Tadi jadinya siapa sih customer segmennya Mas sekarang gitu? Sebenarnya gini, customer segmennya ada, kalau keraton itu dulu itu hanyalah orang-orang yang suka sejarah. Orang-orang, dan bener-bener bisa dibuktiin dengan data-data sebelumnya yang datang itu adalah orang-orang yang sudah tanda kutip sudah sepuh atau komunitas yang suka sejarah dan macam-macam.
itu adalah segmen yang lama. Studi tour lah ya. Nah, studi tour kan paksaan, Bro. Betul, Ya kan? Nah, betul. dengan adanya konsep yang Kuraweda lakukan ini, dengan adanya AI, dengan ada digitalisasi, ditambah memang environment-nya lagi mendukung. Di Cirebon sekarang itu banyak universitas baru yang dibangun di Cirebon. ITB pun ada di Cirebon sekarang kan? ITB ITB ada di Cirebon. ITB Bandung. Ada. Oh iya? Iya. Di sebelah sini ada. Oke, Nah, oke. tapi gimana caranya kita bisa ngambil segmen mereka? Kasih sesuatu yang sifatnya umum. Apa? Makanya tadi saya ngomong AI itu adalah bukan main bisnis kita, tapi apa? Sweetener. Oke. Iya kan? Oke. Sweetenernya itu. Kenapa? Bagi keraton ada impactnya, selain ini bisa menambahkan keuntungan baru buat mereka, tapi apa? Mereka juga bisa melestarikan sejarahnya ke younger generation dengan cara lebih menarik pastinya. Sangat menarik. Iya, Betul kan? Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Akhirnya apa? Segmentasi Kuraweda sekarang sifatnya umum. Bener-bener umum. Kenapa? Yang suka AI ini banyak. Yang suka AI ini banyak banget. Kenapa? Karena tadi bukan AI yang kita ngomong canggih-canggih aja, bukan. Tapi kita ngomongnya juga. Lo bayangin aja sekarang kita bisa even ya, nih ngambil fotonya Mas Bobby, anaknya Mas Bobby kan, cucunya Mas Bobby misalnya udah punya cucu. Gue bisa prediksi nih nanti kakek moyang lu yang generasi keberapa itu bisa dihidupkan lagi. Salaman sama Mas Bobby, gimana perasaan Mas Bobby? Intimate itu yang kita hadirkan. Nah, ini dikemasnya dengan kolosal. Tapi apa? Kita nggak ngambil dari filmnya, Mas. Kita ngambilnya dari mana? Ke bioskop nonton apa? Beli film atau beli tiket? Di tiket dong. Nah, itu. Oke. Itulah ERP-nya gitu. Benar. Jadi pada konteksnya ERP dijual mahal, oke gitu. Tapi impact gimana caranya mengkawinkan dengan impact yang oke ini yang lebih oke. Jadi nah tadi makanya kuncinya Kuraweda di bisnis model. Oke. Ini benar-benar ini Pak. Saya baru lihat juga sih mungkin ya kalau misalkan ngomongin sace ini gitu ya. Mungkin di startup Indigo mungkin ada, tapi belum kedengeran aja nih. Nah, kalau misalkan Mas Azhar sendiri nih di startup Indigo ini kan banyak banget seperti ada 200-an founders lah yang sekarang sudah hadir nih di Indigo gitu ya. Nah, mungkin Mas Azhar sendiri kan sekarang mungkin yang awalnya bootstrapping terus juga sekarang dapetin market, grab market seperti ini gitu ya. Mungkin ada nggak sih Mas yang potensial apa sih mungkin yang produk-produk yang digitalisasi apa sih yang belum ada nih Mas di keraton ini agar nanti founders mungkin ya di Indigo maupun di luar Indigo itu bisa kolaborasi nih Mas sama Kuraweda seperti itu. Banyak banget lagi. Keraton ini contoh ya. Keraton ini tuh lebarnya 25 hektar, Mas. 25 hektar. Dan ini cuma keratonnya doang. Ingat, keraton itu adalah pemilik Indonesia sebelum Indonesia. Iya, setuju kan? Asetnya bayangin dong. Di Indonesia ini lebih dari 7 candi, 57 keraton, dan lebih dari 2.500 museum hidup enggan mati tak mau. Setuju gak? Hancur Mas, sorry Mas. Wah, tuh, gua sudah menyelamatkan 2 kali guys. Berkali-kali malah ya tadi ya. Oke. Nah, jadi dari 7 candi, 57 keraton, dan lebih dari 2.500 museum hidup enggan mati tak mau. Setuju kan? Nah, di samping memang mereka ini dibiarkan struggle sendiri. Nah, kita ini mikirnya tadi cuman jualan produk kita doang. Iya. Nah, gimana caranya kita bisa menghadirkan impact tadi? Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Nah, gimana caranya kolaborasi tadi? Pemilik Indonesia sebelum Indonesia, artinya aset mereka banyak banget, dan itu literally banyak banget. Dari Cirebon sampai Semarang itu berapa persennya itu adalah tanahnya punya keraton. Cirebon sampai Semarang, bayangin aja. Nah, tapi apa? Kuraweda adalah IT. Kita nggak jago di marketing karena kita bukan marketing agency. Kita bukan jago di mana, tapi kolaborasi di sana. Nah, yang mau berkolaborasi. Lanjut ya guys ya. Tadi ada beberapa teknis. Jadi ini membuktikan keraton lagi rame nih. Oke, tadi Mas tadi ya dengan adanya tadi potensial itu ya. Nah, lanjut. Jadi kolaborasi tadi Kuraweda itu memposisikan diri tetap jadi IT solution. Ini keraton terlalu besar untuk kita pegang sendiri, Mas. Nah, kita bantu sediakan sistemnya. Kolaborator silakan cari apa yang mau dikolaborasikan. Silakan. Dan kita bisa provide itu even less capital or even zero capital for you. Oke. Contoh apa? Gedung di sini banyak terawat. Tanah-tanah di sini banyak terawat. Mau bentuknya startup yang bentuknya event atau produk B2C, B2B, ayo kita lakukan di sini. Contohnya apa? Ya misalnya punya kopi dan macam-macam, sudah ada tempatnya, ayo bisa kita kita pasang nih di sana. Terus apa lagi?
makanan misalnya, ada yang sifatnya itu sustainable in food misalnya kan, membuat restoran di sini, ayo misalnya apa ya, saung apa, by siapa, oke kan, bisa juga. Mau digitalisasi, ayo kita main digitalisasi apa, gamifikasi, ayo masuk. Kenapa? Crowded bukan main game. Walaupun kita nanti ada sub segmen game, tapi segmennya beda. Mau bikin AR, augmented reality, masuk mas silahkan. Kenapa? Ya baik, kita sudah punya aset. Intellectual property kita ada. Kita sudah tahu sultan-sultannya gimana. Itu jadikan virtual reality aja. Apalagi misalnya, mau sifatnya tentang apa nih? Yang sifatnya tentang manajemen aset lagi, apa? Banyak, bisa-bisa aja. Ada juga nih, mungkin kalau misalkan di gue ada namanya Manpro ya, ntar kita cek-cek lah. Guys. Nanti beberapa kenalan jam startup Indigo ya di next seasonnya. Oke mas, ini balik lagi tadi disclaimer ya guys ya. Jadi di sini sedang ada grand launching AI, tapi kita langsung fokus grand launching AI Diculik ini. Hamin berapa jam sama Mas Budi spesial buat Indigo nih. Special for Indigo, special for Kuraweda juga. Jadi ini aku mau nanya lagi mas, grand launching AI dan museum Cave AI bilangnya ya, dan by Lotus. Nah, Lotus ini tuh apa sih mas? Nah, Lotus itu adalah sebuah brand kepanjangan, ini singkatan sebenarnya. Lorong Waktu Sejarah. Lotus, Lorong Waktu Sejarah. Oke. Nah, ini adalah brand kerjasama antara Telkom University dan Kuraweda. Untuk apa? Tadi untuk bikinin wadahnya, gimana caranya kita ini expanding itu enak. Karena apa? Tadi IT solution adalah IT solution gitu. Kita butuh supporting yang sama-sama besar dan sama-sama pentingnya. Resource-nya siapa punya? Universitas. Oke. Nah itu jadi Lorong Waktu Sejarah memang kita bentuknya adalah brand. Nah tapi produknya yang nanti kita nonton sama-sama itu Cave Automatic Virtual Environment. Artinya apa? Di dalamnya itu nanti ada layar trapezional, bukan imersif tapi bukan yang curve. Jadi trapezional, bersudut gitu. Jadi konsepnya adalah instead watching people at war, we are at war. Jadi nanti Mas Bobby akan dihadapkan layar besar 3 kiri depan kanan. Harusnya atas bawah. Budgetnya ada. Mungkin nanti aku akan hadirkan guys ya di atas ini ya beberapa footage-nya biar terbayang boleh. Gitu. Oke. Tapi jangan semua ya, eksklusif untuk Kraton. Eksklusif ya. Cuman tempatnya doang palingnya mungkin venue-nya sedikit. Ya boleh. Spill lah. Nah jadi tadi instead watching people at war, we are at war. Jadi nanti layar-layar ini ngasih film simultan. Jadi misalnya nih ibarat kata ya, kita sedang berperang, kita bukan ngeliat orang perang, tapi di layar kiri ada kuda lari bareng kita, kanan kuda lari bareng kita, di depan ada pemimpin pasukannya. Feelsnya kita lagi ada tengah-tengah pasukan. Terus lagi ngomong. Nah itu beda-beda terus. Dan suaranya pun beda-beda. Artinya itu suaranya dari mana mas? AI juga dong. Full AI berarti. Kita bikin konten ini yang harusnya secara konvensional bisa 6 bulanan nih dengan miliaran. Kita itu cuman bisa ngebuat ini cuman berapa minggu, under 1 month. Dan itu AI, mungkin aku bisa ngomong ya, walaupun nggak tahu nih harus dibuktikan. Tapi aku berani ngomong, ini adalah AI pertama yang di-create di Indonesia 100% basisnya sejarah dan langsung divalidasi sama keluarga raja. Kenapa ngomong 100% sejarah? Karena sejarawannya yang membuat ceritanya untuk kita. Terus kedua, semua artefak yang muncul di film itu kita pakai sendiri. Jadi kita buka di museum, kita minta tolong sama penjaga museumnya, baju-baju kita pakai lagi, kita foto 360, kita ajarin ke AI. Tombaknya kita angkat sendiri, kita foto 360, kita ajarin ke AI. Gitu. Oke. Berarti dari real people ya, real people ditransfer untuk ke programnya jadiin filmnya tadi ya, berarti ya. Oke. Jadi AI mungkin banyak macamnya, cuman ini mungkin kita nanti harus lihat sih guys, kayaknya langsung ke Keraton Kasepuhan ya mas ya. Iya. Ya grand launching ini mas hari ini hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 nih mas. Outputnya apa sih mas setelah grand launching ini maunya? Yang jelas kita sudah banyak yang ketok pintu kita. Betul. Untuk ke keraton dan museum yang lain. Setelah grand launching ini kita akan fokus 2. Either kita akan fokus untuk cari kolaborator lagi untuk segera ekspansi dan memperbaiki, meningkatkan kualitas, atau kita akan mulai fundraising bener-bener, tapi tiket size kita udah beda. Oke, udah terbukti, menarik. Sekarang siapa cepat ya dapat bahasanya. Kenapa ya? Kita juga sudah ada beberapa yang approach gitu. Baik. Sayangnya belum ada dari Indonesia. Oh ya? Saya belum. Dari mana tuh mas tuh?
spill dikit kali, bisa Aduh. kali dari mana tuh? Nggak lah, Luar kalau belum- Southeast Asian lah ya. Ya. Kalau belum deal mah kita anggap belum deal, masih angin-angin doang. Oke, angin-angin aja. Tapi potensial besar ya Mas ya. Insya Allah. Iya, Dan somehow 100% yang berkolaborasi kita itu ada sangkut pautnya dengan keraton semua. Oke, baik. Nah mungkin ini last but not least sih Mas ya. Ini Telkom sendiri kan ini Mas sekarang banyak banget di digital produk ya. Jadi Indigo ini salah satu yang unlocking marketnya juga nih, ya apa ya, digital produknya dari Telkom juga lah gitu ya. Telkom ini sekarang juga ada tuh, tadi ngomongin big data juga ada, ngomongin starting from AI juga sekarang udah mau mulai gitu ya. Jadi kalau misalkan Kuraweda sudah mulai, Telkom ini mau mulai dengan marketnya yang mungkin lebih B2B-nya lebih besar lagi gitu ya. Dan ada juga pun kalau misalkan dulu yang terkenalnya connectivity itu tetap masih ada gitu ya. Nah itu potensi apa sih Mas mungkin yang bisa nih kolaborasi dengan produk-produk Telkom nih Mas nantinya gitu? Harusnya banyak sih, apalagi Telkom ya. Ini gini, keraton yang belum tersentuh tuh banyak banget Mas. Dan memang dia dengan segala kekonvensionalnya, tradisionalnya ini, dia somehow masih survive. Oke. Nah ini bisa dong dibantu banget. Kalau misalnya tentang connectivity, sesimpel internet aja Mas. Iya. Sesimpel internet itu ini dibutuhkan banget. Kenapa? Turis mana sekarang yang nggak butuh internet? Yes. Dan susah gitu maksudnya. Dan connectivity-nya itu juga butuh cepat. Itu yang pertama. Misalnya apalagi ya? Misalnya bentuknya hospitality, produknya apa nih yang dari Telkom yang hospitality, atau seliar apa kendaraan aja, EV aja. EV aja. Mas ini 25 hektar lu jalan kaki gempor juga gitu kan? Iya. Kenapa nggak taruh sepeda-sepeda listrik, skuter sih kecil di sini? 5 ke 10 buat muter-muter, laku pasti menurut saya juga. Tapi apa? Nah tadi ada fungsi-fungsinya masing-masing. Nah sekonvensional itu loh. Jadi panggungnya besar dan ini ya tadi ya, selain dia ini asetnya banyak banget. Ingat dia juga punya people power. Orang-orang ini masih sangat-sangat tunduk dengan sultannya. Oke. Nah itu Mas, kalau misalnya ada yang bisa dikolaborasikan dari Telkom, as simple internet aja itu bisa masuk banget gitu. Oke. Itu Mas. Iya, menarik guys. Jadi mungkin di benar-benar terakhir, harapannya nih Mas buat Kuraweda sendiri nih, after semua ini mungkin ya setahun 2 tahun ke depan gitu ya. Apakah tetap fokus on menurture semua keraton-keraton yang ada di Indonesia, atau mungkin nanti ngerambah lagi nih mungkin buat jadi pusat sacenya di kota-kota masing-masing atau di provinsinya masing-masing seperti itu Mas? Kita akan fokus ke sace udah pasti. Cuman tergantung nanti bahan bakar kita seberapa besar. Oke. Karena kan saat ini masih bootstrap, kita udah running on our own revenue loh sekarang ini. Walaupun awalnya berdarah-darah gitu kan. Tapi tadi kalau kita sudah punya mapping terhadap runway kita yang bisa dialokasikan untuk ekspansi seberapa besar, nah kita akan mulai. Kalau sekarang sacenya yang kita fokuskan adalah ke keraton. Keraton ini walaupun bentuknya som ya bahasanya gitu kan ya, Betul. dari sebuah edukasi culture heritage, ini somnya kita. Dari kita nggak ngomong persen Mas, kita ngomongnya angka 57 aja out of 144. Keraton dari Sabang sampai Merauke itu ada 144 yang masih aktif, tapi kita kejar 57. Kenapa? Karena kita punya data yang nggak akan mungkin dipunya siapa-siapa. Punya data di mana keraton mana yang aktif sebagai destinasi wisata. Nah itu kita kembangkan dulu. Berarti nggak semuanya itu aktif ya Mas? Nggak tahu. Oke. Tapi apa? Ya dari somnya aja kita ngambil data itu aja gitu kan. Dari berapa di Southeast Asia itu lebih dari 4.500-an museum, temple dan juga kingdom yang aktif di Southeast Asia. Dari 4.500 kita sampai 57 dulu lah. Dan itu udah som gede banget. Buat kita itu udah gede banget. Kalau mau dibuka itu makanya tadi ngomong bukan jualan mobil SUV yang umum gitu. Kita jual adalah luxury car sekalian gitu. Oke Mas. Gitu. This is last. Jadi mungkin dari Mas Main-main Adar lah. sendiri sebenarnya masih banyak banget ya karena waktu yang terbatas juga. Harus grand launching. Grand launching. Jadi kita mungkin nanti akan ada di next season lagi mungkin ada di Indigo tuh banyak banget programnya Mas. Ada ekosistem dialog yang sering terjadi di beberapa Indigo Hub lain ya, Space Indigo Hub dan Space di tempat-tempat kota lain, karena Indigo sekarang ini
Beruntungnya adalah kita menjadi salah satu inkubator yang banyak banget hub space-nya di Sabang sampai Merauke, bahkan Papua dan juga sampai Aceh pun kita ada gitu space dan hubnya. Jadi market kita besar. Mungkin nanti potensialnya buat Kuraweda pun kita bisa kasih akses real market yang emang potensial buat Aceh tadi Mas ya. Siap. Seperti itu. Oke, thank you banget Thank you. founder-founder semua. See you on the next Indigo event. Bye bye.